4 bulan. Sisa hidupmu paling lama adalah 4 bulan. Elena gimana kabarnya? Kamu pasti kuat kok. Cepet sembuh ya. Tuhan pasti sembuhin kok. Bisa kok, nggak usah kemo, pakai herbal ini aja. Pakai cara ini aja. Lihat itu, jangan makan ini nanti tambah parah. Semangat ya. Kamu gak terlalu maksain ya sayang. Sampai kapan aku bertahan? Tuhan, aku ingin sembuh. Kenapa Tuhan tidak juga menjawab doaku? Tuhan, sembuhkan aku. Penyakit ini sekarang, atau kalau Tuhan kamu angkat aku sekarang, biar aku yang datangin Tuhan. Dalam sepersekian detik yang kalut, aku melihat wajah orang tuaku memucat. Kata-kata lancang yang lahir dari penderitaan fisik dan keputusasaanku itu ternyata melukai hati mereka lebih dari yang dapat aku bayangkan. Rasa bersalah, malu, dan ketakutan menghempasku dan seolah menjadi jawaban Tuhan atas permintaan bodohku barusan. Dengan segala ego dan usahaku membuktikan diri, justru yang kudapatkan adalah kekecewaan bagi orang tuaku, keluargaku, dan bahkan bagi diriku sendiri. Aku melihat wajah mereka sekali lagi dan aku sadar, aku harus hidup. Aku harus tetap hidup. Jika bukan untukku, maka untuk mereka. Untuk segala cinta yang dikemas dengan perjuangan dan pengorbanan yang takkan pernah mampu lunas ku bayar. Akhirnya, aku ingin merengkuh lemahku dan menempatkan imanku dengan benar. Tahun 2019, akhirnya aku memutuskan untuk menjalani kemoterapi. Sebuah langkah besar hasil dari proses menelan ego dan menggandeng lemah. Bukan hal yang mudah, jauh dari kata nyaman dan ringan. Pada setiap langkahnya ada keengganan, membayangkan penderitaan fisik juga jiwa yang harus kutanggung selama menjalani kemoterapi ini. Namun, tekadku kali ini adalah untuk berserah dan taat. Aku ingin melihat apa yang Tuhan mungkin kehendaki bagiku melalui penyakit ini. Ketika aku pada akhirnya membiarkan Tuhan bekerja dalam hidupku, dapat kulihat hal-hal baik terjadi padaku dan orang-orang di sekitarku. Aku memperoleh keberanian untuk membagikan kisahku, menunjukkan kelemahanku dan bagaimana aku dapat melaluinya. Bercerita tentang penyakitku kini tidak lagi terasa seperti mengoleskan garam pada luka yang menganga. Meski kerap terasa berat, namun aku dapat membagikannya dengan sukacita. Seolah-olah beban besar telah diangkat dari pundakku oleh tangan yang kuasa. Dan aku pun diizinkan menjadi berkat bagi sesama, juga mensyukuri setiap hal-hal baik yang boleh kualami dalam hidupku. Kisahku belum berakhir. Tidak ada akhir mengharukan yang diiringi dengan kemunculan sebuah mujizat. Meski sebagian diriku masih sangat mengharapkannya. Tidak dapat pula kutawarkan kepastian tentang apa yang menantiku di depan sana. Tidak juga kau dapat menawarkannya.
baik itu kesembuhan, kematian, atau bahkan kesakitan lainnya. Kanker neuroblastoma stadium 4. Kalau menjalani penyakit ini adalah satu-satunya cara untukku lebih menghargai hidup dan mereka yang di sekelilingku. Kalau melewati kesakitan yang pada setiap detiknya terasa seperti kekekalan ini adalah satu-satunya cara aku memahami betapa tak terbatasnya hal-hal yang dapat kusyukuri di tengah semua keterbatasanku. Dan bahwa ada pribadi yang lebih besar, lebih kuat, yang mencintaiku dan memakaiku menjadi jawaban bagi sesama. Kalau memang demikian adanya, maka aku akan memilih untuk mengambilnya lagi. Dan lagi. Aku bisa melihatnya. Elena, seorang gadis 21 tahun, mengalahkan ketakutannya pada maut, menjalani hari-harinya dengan pengharapan di dalam Tuhan, menghidupi kasih yang ia telah terima, dan memancarkannya pada orang-orang di sekitarnya. Kamu bisa like dan subscribe channel Way dan bagikan inspirasi ini ke teman-teman kamu. Nantikan video-video kami selanjutnya ya.